mungkin dikatakan PHP ya karena si ceweknya baper duluan gitu ya. Jadi ya intinya mah salah cewek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey yo, what's good? Welcome back to my channel. Kali ini gue mau bikin konten tentang Q&A santai saja. Oke guys, langsung aja ke videonya. Cekidot. Oke guys, kita mulai aja ya dari pertanyaan pertama dari Elsa Aulia Fitrah. Gimana rasanya dipermainkan pas lagi sayang-sayangnya? Menurut saya biasa aja sih, nggak ada sakit, nggak ada kecewa ya karena saya belum ngalamin gitu. Jadi ya gitulah kalau menurut saya. Tapi nggak tahu kalau buat yang udah ngerasain mungkin ya ini menurut saya juga sih sakit lah kayaknya ya, sakit kalau ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, apalagi kalau pasangan kita tuh udah kenal sama semua keluarga kita gitu kan, terus ditinggalin. Nah jadi ya sakit lah, menurut saya juga sakit lah kalau di kala waktu saya akan mengalami gitu, pasti saya juga akan mengalami sakit kecewa. Dah segitu dari saya. Oke guys, kita lanjut pertanyaan kedua ya, dari Anggit FS. Kenapa ya cowok semuanya sama, kalau udah bosen ya pasti ujung-ujungnya ninggalin? Di sini saya klarifikasi, gak semua cowok seperti itu hanya untuk cowok-cowok yang gimana ya, tidak bisa melihat yang lebih dari pacarnya. Nah dia itu bukan bosen itu gimana ya, bosen itu emang wajar karena dalam suatu hubungan pasti ada bosennya. Tapi kalau bosen terus ninggalin, nah itu goblok. Nah itu juga terjadi pada saya juga ngalamin. Saya pernah ninggalin perempuan ya karena saya bosen. Nah itu juga saya ngerasa saya itu goblok sebenarnya, cuman ya gimana lagi kan, yang penting gue dapet yang lebih dari dia gitu. Udah mungkin segitu ya, karena ya pokoknya dia emang gak semuanya cowok lah, jadi jangan samain cowok satu ke cowok lain. Jadi jangan sampai karena lu dikecewain sama cowok ini karena karena lu ditinggalin pas dia bosen, jadi lu gimana ya, kesannya tuh semua cowok tuh sama aja, takut ditinggalin karena bosen. So semua cowok itu nggak sama, ada beda-beda. Itu semua tergantung sifat dewasanya dia. Dah segitu sih yang bisa gue jawab. Gue nggak bisa panjang lebar karena gue juga masih banyak salahnya. Oke guys, kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya, dari Falsa Martiana. Pendapat Fadil tentang cowok yang ngeduain ceweknya. Nih ya pendapat saya, cowok itu nggak akan ngedua kalau nggak ada salah dari ceweknya. Nah itu sih pendapat saya. Jadi ya segitu. Kalau misalnya kurang jelas jadi gini, cowok nggak akan ngedua kalau si cewek nggak ada salah. Nah dan bisa jadi juga ya karena ngedua itu si cewek itu nggak pernah nyadarin apa kesalahan dia sama si cowok, sampai si cowoknya itu ngedua. Nah gitu. Jadi intinya harus saling terbuka lah jika ingin hubungan itu selalu awet baik. Ya gitulah pokoknya, harus saling terbuka lah satu sama lain. Ada masalah omongin, ada ini omongin, semuanya harus diomongin sama pasangan kita. Nah itu aja sih, mungkin buat mengantisipasi juga lah gitu kan. Ini sedikit nasihat gitu kan buat yang punya cowok, biarin cowoknya nggak ngedua. Jadi kalian itu harus terbuka satu sama lain, jangan tertutup. Ada masalah diem ngambek, ini nggak usah kayak gitu, itu karena sifat bocah. Kalian harus sudah dewasa, jadi masalah omongin baik-baik, selesain baik-baik sama pasangan kalian. Yuk, so have fun, joy.
Oke guys, kita lanjut ke pertanyaan keempat dari Dina RHPH underscore. Tanggapannya nih dia, kalau cewek nembak duluan, gimana? Lo bakalan gak suka atau gas balik? Kalau tanggapan gua sih, menurut gua nih ya, menurut gua pribadi, gua nggak suka kalau cewek itu nembak duluan, karena pada dasarnya cewek itu diperjuangkan, bukan memperjuangkan. Jadi ya walaupun cewek itu cantik, misalnya terus bodinya, nah itu mungkin ya nggak masalah sih bagi gua, tetap nggak mau gitu ya. Ya menurut saya itu tetap nggak mau, ini makan menurut pribadi, tetap nggak mau ya, karena cewek itu harus diperjuangkan bukan memperjuangkan gitu menurut saya. Tapi nggak tahu menurut orang lain kan beda-beda, karena ini pertanyaannya ke saya, jadi saya ya gitu, pendapat saya, tanggapan saya ya seperti itu. Saya nggak suka, saya nggak akan ngegas balik, saya nggak akan memanfaatkan situasi cewek itu suka sama saya, tapi saya akan menjelaskan, jadi cewek itu jangan terlalu murahan, jangan mau nembak duluan cowok. Nanti jika kamu nembak duluan cowok, kamu gak akan pernah tahu cowok itu punya pikiran seperti apa. Entahkah dia akan memanfaatkan kesempatan kamu menembak duluan, berarti kan otomatis kesannya kamu itu suka sama dia, cinta mati sama dia. Nanti dia kan bisa seenaknya sama kamu, entah dia selingkuh, entah dia apa-apa itulah, mungkin gitu. Pokoknya jangan sampai lah buat kalian cewek-cewek nembak duluan cowok. Oke? Yes. Oke guys, kita lanjut ke pertanyaan kelima dari Rizky 811. Apa lu pernah pacaran sama teman mantan lu? Jelasin apa yang terjadi jika pernah. Di sini gue pernah pacaran sama teman mantan gue sendiri. Ya terjadi ya, mereka berantem, terus mereka saling musuhan gitu kan. Ya jadi mereka bentrok gitu kan. Nah tapi yang bagusnya itu kan beda-beda ya cowok kan, ada yang bodoh amat lah, mereka mau berantem, mau musuhan apa-apa. Kalau gue pribadi waktu itu gue jelasin baik-baik ke mereka berdua ya, karena kan gue pacaran sama si B bukan karena si B ngancurin hubungan gue sama si A. Jadi gue pacaran sama si B itu setelah gue putus sama si A. Nah jadi gue jelasin tuh kan, jadi ini bukan karena si B ngancurin hubungan gue sama si A dulu, bukan gitu. Jadi ya emang real udah putus gitu kan. Nah, jadi ya beda-beda sih cowok. Kalau gue sih lebih memperbaiki. Jadi ya alhamdulillah mereka waktu itu setelah gue jelasin seperti itu, mereka ngerti dan mereka baikan lagi. Dah segitu pengalaman dari gue. Kita lanjut guys ke pertanyaan ke-6. Ini bentar ya, ini gua pilih tadi pertanyaan-pertanyaan ini soalnya banyak, cuman gua ambil ya yang menurut gua bisa gua jawab dan menyangkut pengalaman gua sendiri sih. Nah ini dari Norita Pauzi underscore. Kok cowok suka PHP sih? Menurut gua nggak semua cowok PHP gitu kan, dan cewek juga harus pintar dalam mengambil kesimpulan. Kalau cowok ngechat duluan ke cewek, jangan baper dulu, kan siapa tahu cowok itu kesepian karena pacarnya nggak ada atau gebetannya nggak ada. Nah dia tuh ngelampiasin ke anda. Nah jadi buat anda Norita, karena anda bilang kok cowok suka PHP, itu salah. Mungkin anda yang terlalu baper di saat anda dicat oleh seorang cowok. Seharusnya anda tuh bisa bijak dalam mengambil keputusan, jangan baper duluan sebelum si cowok menyatakan cinta. Nah jadi cewek itu harus pinter lah sekarang ya. Oke, harus bisa pilih-pilih. Jadi salah sih menurut gua, PHP itu beda-beda lah. Kan ada yang PHP, iya bener sih, ada yang PHP gitu kan, ada yang enggak. Tapi si cowok itu mungkin dikatakan PHP ya karena si ceweknya baper duluan gitu ya. Jadi ya intinya masalah cewek.
Oke guys, kita lanjut ke pertanyaan bonus nih, bonus. Di sini ada 2 pertanyaan bonus, 2 aja yang gua ambil. Ya menurut gua ini agak menyindir dan ya gitulah pokoknya. Nih yang pertama dari Elsa Aulia Fitrah lagi dulu ya. Suka duka jadi fuckboy, hahaha. Ini pengalaman gue jadi fuckboy selama dalam dunia percintaan. Sukanya gue banyak cewek, kesini gue ada cewek, kesana gue ada cewek. Jadi ya di saat cewek ini nggak ada, ini ada. Saat ini cewek ini nggak ada, itu ada. Nah, jadi enaknya gitulah, sukanya tuh ya enaknya gitu. Pokoknya di kemana-mana pasti ada yang nemenin gitu kan, nemenin walaupun yang satu lagi jauh, pasti adalah yang lain. Nah, itu sukanya dari ini mah pengalaman gue. Kalau dukanya nih yang sangat sedih. Di saat lu jadi fuckboy, pas lu ketahuan sama semua cewek yang lu pacarin, kelar lu anjing tuh. Oke guys, nih pertanyaan bonus kedua, masih sama orangnya sih, dari Dina RHPH underscore. Mending balikan atau cari yang baru dan kasih alasannya ya bos, WKWKWK. Ini menurut apa ya, menurut pribadi gua, dalam kamus kisah percintaan gua anti sekali balikan sama mantan, anti sekali. Jika kalian gak percaya, bisa tanyain mantan gua, apa gua pernah balikan sama dia, gitu kan? Apa gua pernah balikan atau enggak gitu kan? Bisa kalian tanyain gitu. Nah jadi ya gitulah alasannya ya gitu. Kalau menurut gua sih, buat apa balikan sama mantan gitu ya. Mantan itu kan kayak ibaratnya nih sampah gitu ya. Bukan jelek-jelekin mantan sih, ini lebih ke peribahasa dari orang-orang lah gitu ya. Mantan itu sampah. Jadi buat apa jika kita, nah jadi kita gini, kita boleh melihat masa lalu tapi bukan untuk kembali, tapi untuk belajar. Jadi menurut gua yang mendingan milih orang baru. Jadi kita milih orang baru itu karena kita udah belajar dari kesalahan kita masa lalu, jangan diulangi di orang yang baru tersebut. Nah gitu sih menurut gua. Udah sekian juga guys, sekian video kali ini tentang Q&A santainya. Mohon maaf jika banyak kesalahan ataupun kekurangan dari bahasanya lah. Jangan lupa like video ini, komen di bawah. Gue harus bikin video apa lagi kedepannya, karena setelah video ini upload insya Allah gue bakal konsisten buat upload video di YouTube. Dan jangan lupa satu lagi, klik subscribe di bawah ini bagi kalian yang belum subscribe channel gue. Oke, cekidot, sampai jumpa di video selanjutnya.